Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di Muharram Channel. Insya Allah di pembahasan kita kali ini atau di video kita kali ini kita akan membahas tentang anatomi tubuh. Ya, dimana ini adalah salah satu tugas akhir dari mata kuliah psikolinguistik. Ya. Dan di pembahasan kita kali ini saya pribadi tidak sendirian. Saya akan ditemani dengan teman saya yang bernama Yunita. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuki ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi otak. Proses berbahasa dimulai dari enkode sematik, enkode gramatikal, enkode fenologi, yang dilanjutkan dengan dekode fenologi, dekode gramatika, dan diakhiri dengan dekode sematik. Nah, proses berbahasa lebih bersifat dua arah, yaitu bersifat bolak-balik antara penutur dan pendengar. Nah, maka seorang penutur kemudian bisa menjadi pendengar, dan seorang pendengar kemudian bisa menjadi penutur. Begitulah proses terjadinya pergantian yang secara teoritis, yaitu berjalan terlalu lama dan panjang. Namun sebenarnya dapat berlangsung dalam waktu singkat dan cepat. Nah, semua proses ini dikendalikan oleh adanya otak, yaitu yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Nah, adapun otak manusia ini terdiri dari 5 bagian, yaitu urutan paling bawah. Yang pertama medula oblongata, yang kedua pons dan cerebellum, yang ketiga midbrain, yang keempat thalamus dan hipotalamus, dan yang kelima cerebral hemispheres. Nah, yang pertama medula oblongata atau biasa disebut sebagai sumsum sambung, yaitu bertugas untuk menghantar influx yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Adapun pons yaitu merupakan batang berisi serabut saraf yang berfungsi untuk menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang, serta menghubungkan bagian otak kecil kiri dengan kanan. Yang kedua, cerebellum dibagi menjadi 2 hemisfer dan mempunyai korteks yang mengelilinginya, atau dalam bahasa yang lebih umum kita sering mendengar istilah otak kanan dan otak kiri. Yang ketiga, midbrain atau otak tengah, yaitu bagian terkecil dari otak yang berfungsi stasiun relay untuk informasi pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya, yang keempat yaitu talamus. Talamus ini adalah bagian yang terdapat di otak depan, berfungsi mengatur proses masuknya informasi dari luar otak menuju ke kulit otak. Adapun hipotalamus yang berfungsi mengatur kestabilan suhu badan, rasa lapar dan haus, kegiatan seksual dan berbagai aktivitas badan lainnya, termasuk proses pertumbuhan dan menstruasi pada perempuan yang dikendalikan secara hormonal. Dan yang kelima, cerebral hemispheres atau belahan otak. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Secara umum, hemisfer kanan mengontrol sisi kiri tubuh dan hemisfer kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut. Disitulah otak manusia terdiri dari 5 bagian, dari yang paling bawah. Selanjutnya, fungsi otak. Menurut Darwo Wijono Suwandi menjelaskan secara rinci tentang fungsi hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Otak kiri bertanggung jawab pada bahasa, sedangkan otak belahan kanan bertanggung jawab pada keterampilan-keterampilan visual dan spasial. Juga persepsi terhadap bunyi-bunyi non-bahasa dan musik. Bertempatnya fungsi-fungsi kognitif dan perseptual di dalam bagian otak belahan tertentu, itulah yang disebut dengan literalisasi. Sedangkan otak belahan kanan berperan di dalam menginterpretasikan nada dan isyarat-isyarat inotasi yang menandai emosi, misalnya rasa marah dan rasa takut. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan. Sedangkan menurut Darjo Wijojo menjelaskan ada 4 gunduk di hemisfer kiri, yaitu gunduk temporal, gunduk
osipital, gunduk varietal, dan gunduk frontal. Nah, keempat gunduk ini dibatasi oleh 3 lekukan yang dinamakan sulcus. Yang pertama, sulcus parieto-occipital, yaitu yang membatasi gunduk occipital. Yang kedua, sulcus sentral, yaitu yang membatasi gunduk varietal dengan gunduk frontal. Dan yang ketiga, sulcus silval, yang umumnya dikenal dengan silval fissure, yaitu yang memisahkan gunduk temporal dari gunduk frontal dan bagian dari gunduk varietal. Nah, kita bisa lihat dari gambarnya. Nah, mungkin penjelasan dari saya sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan materi selanjutnya adalah tentang hubungan otak dengan bahasa. Ya. Perkembangan kemampuan produksi bahasa anak itu tergantung pada kematangan mekanisme kortikal, yaitu yang berkaitan dengan daerah-daerah otak, ya, yang mengontrol sistem motor bicara atau sensor motorik. Mekanisme atau fungsi kortikal ini meliputi isi pikiran manusia, ingatan, memori, emosi, persepsi, organisasi gerak dan aksi, dan juga fungsi bahasa. Ya, dalam Selamat Suwandi dijelaskan bahwa berat otak manusia hanya 1,375 gram. Ya, dan di dalam otak manusia berisi kira-kira 10 miliar neurin atau sel-sel syaraf, dan masing-masing dihubungkan dengan 1000 sampai 10.000 sel-sel syaraf yang lain. Ya, dalam Selamat Suwandi juga dijelaskan bahwa struktur syaraf yang berkaitan dengan bahasa tidak terletak di suatu daerah otak saja. Di otak terdapat sejumlah pusat bahasa yang masing-masing memiliki peranan khusus, yaitu terdiri dari daerah Broca, daerah Wernicke, daerah angular, dan gyrus. Nah, di sini kita akan bahas dan lebih jauh nih, ya. Apa itu daerah Broca, apa itu daerah Wernicke, dan daerah angular gyrus. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, ya. Yang pertama adalah daerah Broca. Yang menemukannya adalah Pierre Broca di tahun 1863, dan dia adalah seorang dokter bedah dari Prancis. Iya. Pierre Broca mengatakan Broca adalah daerah yang bertanggung jawab untuk memproduksi ujaran, ya. Terletak di bagian depan otak belahan kiri dan bertanggung jawab terhadap pengorganisasian pola-pola artikulasi ujaran. Ini dapat dipahami karena letak daerah ini dekat sekali dengan daerah korteks yang mengendalikan otot-otot wajah, rahang, lidah, langit-langit, kertas, dan laring. Karena penggunaan mortem minor, determiner atau preposisi juga dikendalikan di daerah Broca, maka daerah ini memegang peranan penting dalam pembentukan kata-kata dan kalimat. Nah, yang kedua adalah daerah Wernicke. Nah, daerah Wernicke juga sama seperti Broca tadi, ya, dinamai menurut penemunya, ya. Jadi nama aslinya adalah Karl Wernicke. Ya, dia adalah seorang dokter ahli syaraf di abad ke-19 pada tahun 1874. Ya, daerah ini bertanggung jawab terhadap penerimaan resepsi bunyi. Ya. Daerah ini berperan besar di dalam perwujudan representation, makna, dan terlibat dalam penafsiran kata dan pilihan butir-butir leksikal untuk tujuan produksi kalimat. Daerah Wernicke berada di gunduk temporal yang bertugas untuk menangani masukan yang berasal dari pendengaran. Dalam daerah ini pula gunduk occipital menangani masukan yang berasal dari indera penglihatan, sedangkan gunduk parietal menangani masukan dari indera-indera yang lain. Yang ketiga adalah daerah angular gyrus. Daerah ini terletak di bagian daerah Wernicke, adalah pusat bahasa yang bertanggung jawab terhadap pengubahan rangsangan viral ke dalam bentuk auditoris dan sebaliknya juga. Daerah ini berperan besar terhadap penyesuaian matching bentuk lisan dan objek yang dilihat, penamaan objek, dan pemahaman bahasa tulis yang semuanya menuntut keterkaitan antara wilayah visual dan wilayah tujuan. Nah, agar lebih jelas, ini kami tampilkan ya struktur syaraf yang terletak pada 3 bagian otak tersebut, ya. Ya, ini adalah gambar dari otak kita. Ya, lanjut saja. Selanjutnya adalah istilah umum yang biasa dia digunakan, ya, dalam anatomi otak. Yang pertama adalah ada istilah dari afasia. Ya, afasia itu adalah istilah umum yang digunakan untuk mengacu pada gangguan berbicara karena kerusakan otak. Ya. Penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau tersembutnya pembuluh darah atau kurangnya oksigen pada otak dinamakan stroke. Ya. Tetapi gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia. Ya, jadi afasia itu adalah gangguan bicara, istilahnya dia sulit berbicara karena stroke. Nah, itu gangguan bicaranya itu
disebut afasia. Kerusakan ini dapat berasal dari dalam otak, misalnya perdarahan bagian otak atau karena tumor, atau dari luar misalnya luka di kepala. Ya. Gejala-gejala penderita afasia sangat bervariasi dari pasien satu dengan pasien yang lain, baik dalam hal jenis kerumitannya. Yang selanjutnya adalah lokalisasi fungsi bahasa literasi. Dimaksud literasi dapat diartikan sebagai pembagian tugas pada bagian hemisfer otak. Ya, pembagian tugas yang adalah tugas hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, ada beberapa pendekatan ya untuk mempelajari literasi. Ya. Tes yang diperkenalkan oleh pakar bernama Wada dan Rasmussen di tahun 1960, ya. Dalam tes ini obat sodium amsyal, jadi nama obatnya itu adalah sodium amsyal, ya, diinjeksikan ke dalam sistem peredaran salah satu belahan otak. Ya, belahan otak yang mendapatkan obat ini akan menjadi lumpuh untuk sementara. Ya, jadi obat sodium amsyal ini untuk menguji hemisfer kanan dan hemisfer kiri, ya, dalam responnya terhadap tubuh. Ya, dan jikalau dimasukin, ya istilahnya jikalau obat ini dimasukin ke dua belah hemisfer tadi, ya dia akan bereaksi gitu tubuhnya. Ya. Ini dijelaskan jika hemisfer otak kanan yang dilumpuhkan dengan sodium amsyal ini, maka anggota badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali. Berarti istilahnya nyilang ya, kanan ke kiri gitu. Namun fungsi bahasa tidak terganggu sama sekali. Jadi jikalau hemisfer kanan yang disuntikan sodium amsyal ini, maka hemisfer badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali. Tetapi fungsi berbicara atau bahasa tidak terganggu sama sekali. Jadi masih bisa ngomong gitu walaupun lumpuh setengah di sebelah kirinya. Tetapi apabila hemisfer kiri yang diberi sodium amsyal, maka anggota badan sebelah kanan akan menjadi lumpuh termasuk fungsi bahasa. Jadi kalau hemisfer kiri yang dikasih sodium amsyal ini, fungsi badan sebelah kanan otomatis lumpuh total dan juga bahasa juga lumpuh. Seperti itu. Jadi hasil teknik semacam ini sangat sulit dan banyak resikonya untuk diterapkan sehingga jarang digunakan. Ya, karena istilahnya ini sudah berbahaya gitu kan untuk istilahnya uji coba seperti ini, maka akhirnya sudah jarang sekali untuk masa-masa sekarang itu obat ini digunakan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, otak manusia ini terdiri dari 5 bagian dengan urutan dari bawah. Ya. Ada medulla oblongata, pons dan cerebellum, midbrain, thalamus dan hypothalamus, dan cerebral hemispheres. Ya. Otak kiri terutama bertanggung jawab pada bahasa, sedangkan otak belahan kanan bertanggung jawab pada keterampilan visual dan spesial. Makanya tadi dijelaskan jikalau hemisfer kiri yang disuntikan sodium amsyal, maka anggota badan sebelah kanan akan lumpuh dan sekaligus bahasa, ya bahasa juga akan lumpuh juga. Juga persepsi terhadap bunyi-bunyi non bahasa dan musik. Bertempatnya fungsi-fungsi kognitif dan perseptual di dalam bagian otak belahan kanan berperan di dalam menginterpretasi nada dan isyarat-isyarat intonasi yang menandai emosi, misalnya marah atau takut. Manusia mempunyai otak yang luas, berat tubuh yang relatif dibandingkan dengan binatang. Kenyataan ini kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan mengapa manusia yang memiliki bahasa hanya mereka yang mempunyai otak cukup besar yang mencakup bahasa yang kompleks. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan video ini. Semoga dengan video ini, dengan pembahasan ini akan menambah wawasan kita tentang dunia psikolinguistik, ya termasuk tentang anatomi otak. Jika lo memang ada kesalahan penyampaian atau kesalahan dalam pembahasan atau kesalahan dalam membuat video, ya, ataupun banyak kekurangan yang mungkin penjelasan kita agak kurang rampung atau ada kesalahan, silakan klik di komentar, ketik di komentar untuk masukan, saran ataupun kritikan. Ya, atau ada penjelasan yang mungkin bisa ditambahkan oleh kalian semua, silakan ketik aja di dalam kolom komentar. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح